Linda Susanti selaku keluarga dari mantan Dirut PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ASABRI, Majen TNI Purnawirawan Adam Damiri, meminta pengadilan bertindak adil dalam memutus perkara mega korupsi senilai 22,38 triliun rupiah. Menurut Linda Susanti, Adam Damiri selaku pimpinan ASABRI tidak sedikit pun menikmati keuntungan perkara tersebut. Dia tetap meyakini bahwa Adam Damiri tidak bersalah dan merugikan banyak pihak. Bahkan di masa kepemimpinannya yang bersangkutan membuat PP terkait kesejahteraan anggota TNI Polri. Selain itu, PT Asabri dalam laporan keuangannya selalu mendapat penilaian wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Pertama, beliau hadir dikarenakan sebagai warga negara Indonesia ya menghormati panggilan, di mana mungkin panggilan tersebut memang diperlukan dan sangat penting dari keterangannya Bapak gitu kan. Itu, dan ketika sudah ingkrah kenapa dipanggil lagi, ya mungkin ada yang penting dan mudah-mudahan keterangan Bapak pun bisa membantu Bapak untuk terang benderang gitu. Karena kami sebagai perwakilan keluarga pun masih terus berjuang untuk beliau. Prinsipnya kami sepakat ya bahwa koruptor itu harus diberantas, tapi berantaslah kepada koruptor yang benar gitu kan, kepada pelakunya yang benar gitu. Jadi kami sendiri di sini bukan pembelaan, tapi lebih kepada mungkin ada kehilapan hakim gitu. Namun kami menghormati sebuah putusan yang sudah menjadi putusan hakim gitu. Tapi kami akan terus berjuang untuk beliau, karena kami percaya dengan sebuah peribahasa bahwa lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Nah, di Asabri ini yang tidak bersalahnya itu Pak Adam gitu. Beliau, kenapa kami meyakini itu? Karena pada saat persidangan BPK menyatakan bahwa tidak ada aliran dana ke Pak Adam. Pak Adam pun tidak terbukti memperkaya diri sendiri. Bahkan pada zamannya Pak Adam itu selalu WTP gitu kan. Selalu WTP, dan beliau juga berhasil membuat PP 102 mengenai kesejahteraan ASN, TNI dan Polri gitu. Dan masih banyak segudang prestasi yang beliau lakukan untuk Indonesia gitu. Jadi kami tetap berjuang untuk beliau gitu kan. Dimana kalau memang Bapak kemarin hadir itu karena memenuhi panggilan, karena beliau juga sebetulnya ada sisi traumatiknya gitu kan. Makanya saya perwakilan pribadi, perwakilan keluarga ya, mendampingi beliau, karena pertama beliau juga kurang pendengaran, terus beliau juga ada sisi traumanya gitu kan. Beliau memang di depan banyak orang tuh selalu tegar, selalu semangat gitu. Padahal sisi traumanya adalah ketika melihat persidangan, beliau tuh punya rasa Bapak ini nggak bersalah, Bapak ini sudah memberikan yang terbaik untuk Asabri, untuk Indonesia. Tapi kenapa Bapak harus seperti ini? Bahkan beliau juga berhasil menciptakan puisi gitu. Yang puisi tersebut beliau buat pada saat di dalam gitu, dan disampaikan kepada saya, dan saya sebagai bukan hanya perwakilan keluarga tapi sebagai warga Indonesia menghormati putusan hakim gitu kan. Tapi berikanlah hukuman itu kepada koruptor gitu, kepada koruptor yang asli, bukan kepada orang yang tidak bersalah. Itu aja sih. Pertama, saya mohon maaf pakai cara hitam karena siat matahari cahaya air mata saya keluar. Yang kedua, pendengaran saya karena saya militer sudah tidak bagus lagi. Sehingga mungkin perlu saya ke depan atau perlu saya ke samping untuk mendengarkan apa yang dibicarakan oleh
Yang Mulia. Tapi kalaupun seperti itu, apakah diperkenankan nanti untuk Pak Adam Damiri untuk dilakukan secara online? Karena rencana akan dipindahkan ke Sukamiskin, Yang Mulia. Menurut Linda, pasca mendapat vonis belasan tahun, Adam Damiri menjadi trauma ketika melihat persidangan. Karena masih harus bolak-balik menghadiri sidang meski dalam kondisi fisik yang tidak fit lagi. Linda menambahkan, Adam Damiri tetap merasa tidak bersalah karena telah memberikan yang terbaik untuk Asabri. Dan untuk itu pun, di rumah tahanan, dia menyempatkan membuat puisi. Diberitakan dalam perkara ini, tim jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Agung RI mengajukan hukuman mati kepada Beni Cokro Saputro, terdakwa perkara dugaan korupsi pengelolaan dana asuransi sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ASABRI senilai 22,38 triliun rupiah. Pertama yang disampaikan Bapak pada saat beliau menjadi saksi itu, pertama beliau itu sebetulnya tidak mengenal dan mengetahui Pak Rainer ya, karena pada zamannya beliau betul-betul tidak kenal gitu yang namanya Rainer gitu. Nah terus juga waktu zamannya beliau itu ada pendelegasian itu yang sudah sesuai undang-undang administrasi, di mana beliau mendelegasikan kepada direktur keuangan, yang artinya pendelegasian itu tanggung jawab dan wewenangnya sudah beralih kepada direktur keuangan mengenai saham gitu. Jadi seharusnya yang menjadi saksi mungkin direktur keuangan, tapi kembali lagi karena memang Bapak juga seorang militer yang menghormati dan sangat menghargai panggilan tersebut, dan mudah-mudahan gitu kan dengan Bapak memberikan saksi ada poin khusus gitu untuk para hakim mempunyai hati nurani bahwa Bapak ini orang yang memang bukan koruptor gitu. Kami keluarga sepakat gitu. Bahkan saya sebagai warga Indonesia sepakat bahwa koruptor itu harus diberantas, tapi berantaslah kepada koruptor yang betul-betul koruptor gitu. Tuntutan pidana diajukan oleh jaksa dalam sidang lanjutan perkara korupsi Asabri di Pengadilan Tipikor Jakarta yang berlangsung Rabu petang 26 Oktober 2022. Oleh jaksa penuntut umum, terdakwa pengusaha pemilik Hansen International Beni Cokro Saputro dinilai telah terbukti bersalah melanggar seluruh dakwaan yang diajukan terkait korupsi dan pencucian uang. Perbuatan Beni Cokro terkait pengelolaan dana investasi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ASABRI yang dilakukannya pada kurun waktu 2012 sampai 2019. Adapun keterlibatan pejabat ASABRI Adam Damiri dan kawan-kawan adalah adanya kesepakatan mengatur pengembalian kembali agar saham yang terlanjur di bawah harga agar tidak menjadi rugi menjadi underlying ASABRI. Tim Liputan TV Harian Nasional melaporkan.